Setelah itu baru deh kita bisa belajar untuk labeling or naming the emotions yang kita rasain nih. Oh ternyata gara-gara kejadian kemarin aku sedih ya. Oh ternyata gara-gara aku kemarin gagal, aku tuh mengalami sebuah kekecewaan yang mendalam ya. Nah itu harus dicari tahu nih, source-nya dari ketakutan dan kelelahan itu apa. Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana hari ini? Sehat semuanya ya? Aku sih bacain satu-satu kayak seneng banget. Ada beberapa yang melakukan self-love series waktu aku bikin 7 Days Challenge to Self-Love. Itu kayak ngerasa se-happy itu dan semakin semangat untuk bikin seri-seri berikutnya. Kira-kira enaknya kita berbahas apa ya challenge-challenge berikutnya? Kalau kalian kemarin nonton tentang emotionally burnout, itu kayak sengaja aku pengen bahas. Kenapa? Karena banyak belakangan yang ngerasa udah mulai bosen di rumah aja, mulai ngerasa bosen kerja tapi juga bingung mau ngapain. Pokoknya itu kayak pengen ngelakuin sesuatu tapi kayak nggak tahu apa yang mau dilakukan. Nah, yang paling parah lagi ada yang sampai mengalami keluhan gejala fisik berkepanjangan seperti kejang otot, tegang, rasanya jantungnya deg-degan, dan selalu ngerasa nafasnya pendek. Oke, teman-teman, kemarin di 7 tanda-tanda orang yang mengalami emotional burnout atau kelelahan secara emosi yang terjadi atau termanifestasi dalam bentuk gejala fisik, pikiran, perasaan, dan menetap dalam kondisi kurun waktu yang gak sebentar, walaupun udah istirahat tapi rasanya kok masih capek, itu artinya mungkin bisa jadi kita mengalami kelelahan secara emosional. Nah, gimana caranya teman-teman? Pertama, bisa kamu melakukan body scanning. Sebelum kita ngomongin tentang perasaan dan pikiran ya, itu kan sesuatu yang intangible banget. Kamu rasain dulu deh teman-teman, tubuh kita itu sekarang lagi ngomong apa. Coba teman-teman bisa pegang mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tuh apa sih yang dirasain? Karena kadang-kadang saking sibuknya kita di rumah tuh kan lebih sibuk loh sebenarnya. Kayak pengen produktif padahal sebenarnya nggak harus seaktif itu gitu. Kayak terbiasa di luar rumah, merasa kalau di rumah itu nggak produktif. Padahal di rumah tuh kerja juga. Jatuhnya kita ngerasa kerja kita 26 jam dan kita mengalami kelelahan emosional. Dan emotionally burnout ini salah satu ciri-ciri yang cukup kental adalah kita mulai udah nggak peduli loh sama tubuh kita sendiri teman-teman. Jadi inilah pentingnya buat teman-teman mengambil jeda untuk bisa cek. Mengambil jeda ini nggak usah yang seminggu cuti juga gitu, kayak diem dulu deh, coba cek kepala, dirasain lagi bagian mana yang sakit. Aku tuh ngerasa juga saking sibuknya, kadang-kadang kalau terlalu sibuk sini kencang itu tuh baru kerasa kalau kita udah diem. Jadi kalau pas lagi beraktivitas, kita tuh nggak ngerasa tubuh kita sakit. Nah makanya jeda sejenak untuk merasakan sakit kita di sebelah mana ya. Oke, terus tangan, ini pegelnya di sebelah mana ya? Pinggang gitu kan, sampai kaki. Nah kenapa ini penting? Karena emotionally burnout ini, beberapa kelelahan psikologis ini memanifestasikan bentuknya sebagai sebuah keluhan fisik. Jadi kita juga harus tahu, mengenali dulu gejala fisiknya seperti apa dengan body scanning tadi. Nah kemudian yang kedua adalah scanning emosi nih. Caranya gimana? Ya kita harus acknowledge atau mengakui apa yang sedang kita alami dalam kejadian belakangan. Nah setelah itu baru deh kita bisa belajar untuk labeling or naming the emotions yang kita rasain nih. Oh ternyata gara-gara kejadian kemarin aku sedih ya. Oh ternyata gara-gara aku kemarin gagal, aku tuh mengalami sebuah kekecewaan yang mendalam ya. Nah itu harus dicari tahu nih, source-nya dari ketakutan dan kelelahan itu apa. Kenapa? Karena experiencing inilah saat kita mengalami hal tersebut, kita jadi tahu sumber yang membuat kita mengalami kelelahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa untuk istirahat yang cukup teman-teman. Walaupun rasanya istirahat tidak mengobati kelelahan kalian, tapi dengan membiarkan diri kita untuk tidur, kemudian bersenang-senang, untuk makanan yang bergizi, menikmati hari-hari kita dengan rasa cinta yang lebih terhadap diri sendiri, take care to yourself, ini bisa membuat kita jadi lebih punya energi baru loh tanpa disadari. Jadi kayak walaupun belum kerasa nih efeknya, keinginan ini harus tetap ada gitu. Karena kalau keinginan ini udah nggak ada, ini menjadi salah satu tanda-tanda kalian mengalami emotional burnout yang sudah tidak peduli lagi sama diri kalian. Jadi harus banget dan butuh sekali untuk kita memberikan ruang kepada diri kita untuk istirahat dan memberikan kasih sayang dengan aktivitas yang memang bisa membuat kita sehat secara fisik. Oke,
Terus apalagi nih teman-teman, penting banget work life balance itu emang ilusi ya, agak susah gitu untuk menyeimbangkan semuanya. Tapi namanya juga kita berusaha untuk bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan, artinya perlu ditemukan lagi value yang menjadi alasan kenapa teman-teman bekerja. Dengan value itu, pada akhirnya kita akan bertemu dengan lingkungan sosial yang punya value yang sama. Nah, mencoba untuk memiliki satu kontak dengan lingkungan sosial itu salah satu cara kita untuk bisa meningkatkan mood kita terkait sama kondisi yang lelah tadi secara emosi. Coba deh, mungkin selama ini kita yang menarik diri dari lingkungan teman-teman kerja kita. Coba untuk lebih sociable lagi ketika misalnya istirahat makan siang, terus kemudian ketika diajakin buat jalan keluar gitu ya. Nanti kalau pandemi udah nggak ada ya, tapi kalau selama pandemi ini misalnya diajakin untuk Zoom, ngobrol di Zoom, untuk chit-chat, telepon video call teman lama, itu mungkin bisa membuat kita lebih berinteraksi dengan lingkungan yang sudah lama tidak connect dengan diri kita. Itu bisa dicoba nih teman-teman. Oke, terus apalagi nih yang bisa kita lakukan adalah untuk membuat manajemen waktu yang lebih baik lagi. Manajemen waktu itu nggak cuma dibikin untuk kita tahu besok mau ngapain ya, tapi bisa kita lihat untuk mengevaluasi selama seminggu kemarin, kira-kira waktu kita untuk istirahat itu ada nggak sih? Atau jangan-jangan kita lupa yang sebenarnya kita saking mencintai pekerjaan itu sampai kita tuh nggak ada waktu untuk bener-bener istirahat gitu loh. Ini sering terjadi nih teman-teman, apalagi buat kerjaan yang memang itu menyenangkan buat dia. Aku juga sempat kayak detect gitu beberapa kali mengalami burnout karena merasa kerjaan ini tuh adalah passion. Padahal sebenarnya ketika diminta untuk tubuh ini istirahat, aku meminta diriku untuk istirahat, baru kerasa waktu diam, capek juga ya, oh berarti saatnya aku untuk mengurangi beberapa aktivitas. Nah, manajemen waktu ini juga bisa untuk menjaga kita dari load kerja yang terlalu eksesif atau berlebihan. Oke, terus yang perlu kamu lakukan kalau mengalami emotional burnout yang memang nggak tahu lagi, please jangan lupa untuk ekspresikan perasaan kamu kepada orang lain karena penting untuk kita menceritakan situasi yang sedang kita alami. Bisa teman, bisa sahabat, dan ini bisa membuat kita menjadi lebih rileks dan mungkin kadang-kadang masukan dari orang lain itu juga menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan self-awareness. Dalam kondisi kita sedang mengalami kelelahan bekerja atau kelelahan apapun secara emosi dan mental, ini bisa kita tanggulangi dengan salah satu kunci nih. Apa itu? Self-awareness. Jadi self-awareness ini akan membuat kita sadar kapan saatnya kita berhenti dan kapan saatnya kita berlari. Nggak apa-apa kok kita nggak selalu harus berlari, yang penting kita menyadari semua yang kita kerjakan hari ini. Semangat teman-teman semuanya, kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa sama-sama ambil break time untuk melihat dunia baru gitu ya, tapi dengan perasaan yang tenang dan tanpa perlu was-was seperti saat ini. Tapi tetap ya, jaga diri kamu di tengah situasi ini, karena dengan menjaga diri kamu, kamu bisa menjaga keluarga kamu dan orang di sekitar kamu. Terima kasih udah nonton Osa Channel. Assalamualaikum.